Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata aqwamin idza sami'al khaira badaru ilal amali bima yasma'un. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likulli man ya'qilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina bihadiyihim yahtadun. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Shadaqallahul azim. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dikala senang ataupun susah ataupun sedih. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam bersyukur kepada Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang paling kita sayang, yang paling kita cinta, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma insyaallah. Di tengah fitnah kehidupan yang sangat luar biasa sekarang ini, fitnah yang sangat banyak, khususnya yang menggoda dan menguji iman kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kekuatan iman dan Islam kita, juga iman dan Islam anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita melantunkan suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan dan kebahagiaan serta kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah, dan jadikanlah anak-anak hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Jauhkanlah hamba ya Allah rizki-rizki yang haram, dan sucikanlah jika ada di perut hamba makanan yang haram ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba, dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Matikanlah hamba ya Allah sebaik-baik kematian, mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang syirik masih terus berlanjut pembahasan kita, karena ini satu hal yang sangat penting, ya. Awal wajibin alal insani ma'rifatullahi bil istiqoni. Yang pertama kali diwajibkan bagi setiap manusia adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya, sehingga terbebas kita dari perbuatan syirik. Jangan sampai kita masih mengaku beriman kepada Allah misalnya, tapi perbuatan kita justru sebaliknya, berbuat syirik kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Iman kita yang kita takut nih, iman kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kita khawatir. Oleh karena itu kita pelajari terus masalah ketauhidan, keyakinan, akidah yang sebaik-baiknya. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar
di antara bentuk-bentuknya adalah bertawakal selain kepada Allah, termasuk syirik besar. Takut, ya, melebihi takut kita kepada Allah, termasuk syirik besar. Takut kepada selain Allah itu syirik besar. Cinta juga, ini kadang-kadang kita mencintai, ya, cinta selain kepada Allah atau cinta dalam hal keyakinan, ya, selain mencintai Allah, itu pun termasuk syirik besar. Cinta al-hub, al-mahabbah, cinta kepada Allah berarti cinta yang mengharuskan adanya kesempurnaan, rasa tunduk dan taat kepada Allah semata, ya. Sekali lagi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti cinta yang mengharuskan adanya kesempurnaan, rasa tunduk dan taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta yang ikhlas sepenuhnya kepada Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa, dan tidaklah dibenarkan untuk menyekutukan cintanya dalam hal mencintai kepada siapapun, ya. Jangan sampai cinta kita kepada seseorang, kepada benda melebihi cinta kita kepada Allah. Siapa saja yang mencintai sesuatu selain Allah sebagaimana cinta yang ia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mengambil tandingan bagi Allah dalam cinta dan pengagungan, dan itu adalah bentuk kesyirikan yang sangat besar. Salah satu contoh kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 165. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, lebih besar dari segala sesuatunya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tidak ada yang mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kita boleh mencintai istri kita, kita boleh mencintai anak-anak kita, orang tua kita, tapi jangan sampai melebihi cinta kita pada Allah. Contohnya seperti apa? Contoh Rasulullah SAW, ya, ketika menceritakan tentang Juraij, sementara dia sedang sholat, kemudian ibunya memanggil. Ada tuh ketimpangan yang besar. Ummi au sholati, aku memenuhi panggilan ibuku atau sholatku, ya. Nah, disinilah manfaat dan fungsi daripada pendapat-pendapat ulama. Jika sholat kita sudah mendekati akhir, kita teruskan sholat kita. Jika sholat kita baru beberapa saat, belum ada satu rakaat, kita penuhi panggilan ibu kita. Karena memenuhi panggilan ibu adalah tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara waktu sholat masih luas. Itu salah satu contoh, ya. Kemudian ada juga kita lebih mencintai pekerjaan misalnya. Pekerjaan sangat kita cintai. Tiba-tiba azan zuhur berkumandang. Jika kita lebih mencintai pekerjaan diteruskan sampai sholat zuhur habis, maka kita lebih mencintai pekerjaan kita dibandingkan dengan Allah. Tapi alangkah indah dan baiknya jika ketika azan berkumandang kita tinggalkan pekerjaan, ya, kita istirahat sebentar, minta waktu 10-15 menit buat mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Berarti kita lebih mencintai Allah dari segala-galanya, dan itu yang paling benar. Kenapa porsi benar? Karena pekerjaan itu adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang berikan, ya. Jika kita lalai dengan pekerjaan tersebut daripada mengingat Allah, maka kita termasuk kufur nikmat. Maka kita termasuk orang yang lebih mencintai pekerjaan dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya sepele, tapi inilah ujian iman. Inilah ujian iman. Ada lagi contoh yang lain. Allah telah memberikan kita harta, ya. Banyak orang yang salah kaprah. Dia mencintai harta. Ini salah besar. Islam tidak melarang kita memiliki harta sebanyak-banyaknya, memiliki uang sebanyak-banyaknya, tidak larang. Islam tidak melarang. Tapi yang Islam larang adalah mencintainya, ya. Mencintai harta itu yang dilarang. Cukup harta itu kita taruh di tangan, jangan kita taruh di hati. Cukup uang itu kita taruh di tangan,
jangan kita taruh di hati. Kalau taruh di hati, kita pelit, sayang, cinta dengan harta. Sehingga apa? Tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau berbagi, tidak mau berzakat, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau memberikan nafkah kepada keluarga dan orang tua. Kenapa? Karena kita cinta kepada harta, takut kurang. Ya sobatku ya, ini satu hal yang biasa tapi luar biasa. Hal yang kelihatannya sederhana tapi sangat besar pengaruhnya. Kalau kita lebih mencintai harta kita dibandingkan dengan Allah, na'udzubillah, Qarun, ya, manusia paling kaya di dunia ini. Makanya dalam hal ini kita jangan melihat kesuksesan itu dalam bidang materi, dalam bidang ekonomi. Karena kalau di bidang kesuksesan diukur dari ekonomi, Qarun yang paling sukses. Tidak ada konglomerat satupun yang seperti Qarun. Bayangkan saja, 70 orang hanya untuk ngangkat kunci berangkasnya. Bahkan yang mengatakan 700 orang. Tuh kan luar biasa. Mana ada konglomerat sekarang yang kunci berangkasnya itu dibawa sama 70 orang. Paling sukses dia. Tapi Islam bukan mengukur kesuksesan dari ekonomi. Islam mengukur kesuksesan dalam mengelola ekonomi, dalam mentasarufkan, mengelola, memanage harta tersebut menjadi bermanfaat atau tidak. Kita nih harus begitu. Jangan kita taruh harta tersebut di hati kita. Kita akan menjadi pelit. Kita letakkan harta itu di tangan kita. Insya Allah la yankusu malun bis sodakoh bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, harta tidak akan pernah berkurang dengan disodakohkan. Harta tidak akan pernah berkurang dengan diinfakkan. Harta tidak akan pernah berkurang jika dizakatkan. Tapi bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Rasulullah mengatakan 3 kali, akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Siapa yang menambahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada hitungan cinta berkurang, tapi kalau pada hitungan keikhlasan itu terus bertambah, bertambah, bertambah. Begitu sobatku ya. Ini hakikatnya, jangan sampai cinta kita salah, ya. Jangan sampai cinta kita kepada yang lain melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas cinta kita terhadap sesuatu adalah cinta kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma sabbitna bil Islam, wa sabbitna bil iman, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbit imanana min dari dunia wa ila daril akhirah. Ya Allah, mantapkanlah iman dan Islam kami, mantapkanlah keyakinan dan cinta kami semata-mata karena Engkau. Jangan kau pupuskan cinta kami ini kepada Engkau, baik di dunia sampai ke negeri akhirat, insya Allah. Ya alim sirri minna la tatiki sitra anna وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الصحة والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اشف مرضانا ظاهرا وباطنا وأن يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحش والمنكر والطاعون والكورونا من بلادنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.